pelaku usaha ialah berkategori non-UMK, maka dapat memilih non-UMK. Lalu, pilih jenis pelaku usaha, jenis badan usaha, nama badan usaha, NPWP badan usaha, nomor SK pengesahan terakhir, alamat email, kemudian pilih warga negara, apakah WNI atau WNA. Jika WNI, maka dapat mengisikan nomor induk kependudukan. Kemudian masukkan nama lengkap direksi, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, provinsi, kabupaten atau kota, lalu pilih kecamatan, pilih kelurahan atau desa, kemudian isikan jabatan. Masukkan nomor telepon selulernya, kemudian isikan kode CAPTCHA. Lalu centang pernyataan di bawah ini. Klik daftar. Setelah proses tersebut, maka pelaku usaha dapat mengecek inbox pada emailnya. Maka akan terdapat inbox dari online single submission dengan judul registrasi hak akses sistem OSS. Buka, kemudian klik aktivasi. Setelah aktivasi berhasil, pelaku usaha dapat mengecek kembali kotak masuk pada emailnya. Akan ada email baru yang berjudul konfirmasi hak akses sistem OSS. Buka, lalu gunakan username dan password untuk login di sistem OSS. Ini adalah tampilan laman pertama saat pelaku usaha berhasil login dengan menggunakan username dan password yang diberikan melalui email. Untuk perizinan berusaha, bagi pelaku usaha yang belum pernah memiliki perizinan berusaha sebelumnya, maka dapat mengklik permohonan baru. Jika pelaku usaha sudah pernah melakukan perizinan berusaha sebelumnya, maka dapat mengklik pengembangan usaha untuk menambah kegiatan usaha selanjutnya. Pada pemberitahuan ini, klik OK. Kemudian tambah bidang usaha, pilih bidang usaha, pilih jenis kegiatan usaha, utama atau pendukung, kemudian tuliskan bidang usaha dengan menuliskan isian 5 digit KBLI-nya. Maka uraian bidang usaha akan otomatis terlihat. Kemudian pilih ruang lingkup kegiatan, maka akan terdapat notifikasi tentang ketentuan bidang usaha penanaman modal BUPM. Dan jika ini yang juga berwarna hijau, maka pelaku usaha dapat meneruskan dengan klik simpan.
Kemudian isikan apakah sudah memiliki perizinan berusaha sebelumnya. Apakah Anda memiliki NPWP yang berbeda di lokasi ini? Kemudian nama usaha atau kegiatan di lokasi ini. Apakah kegiatan ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan sebelumnya? Kemudian pilih lokasi kegiatan usaha. Isikan luas lahan usaha. Apakah Anda sudah menguasai lahan tersebut? Rencana status lahan Anda. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini? Ya atau tidak? Sudah ada bangunan? Pilih status rencana bangunan Anda. Lalu, apakah lokasi usaha Anda berada dalam lintas provinsi atau kabupaten kota? Kemudian, isikan alamat usahanya. Pilih provinsi. Pilih kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, kemudian isikan kode posnya. Pilih tipe gambar peta, kemudian unggah file Polygon yang berbentuk SHP complete. Kemudian pilih apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional. Kemudian klik tombol cek RDTR. Jika daerah sudah tersedia RDTR, maka akan muncul notifikasi apakah kegiatan diizinkan di daerah tersebut atau tidak. Jika daerah belum tersedia RDTR, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Rencana di tata ruang RDTR, area yang Anda pilih tidak tersedia. Selanjutnya, akan muncul pertanyaan terkait ketentuan pasal 181. Jawab pertanyaan sesuai kondisi kegiatan berdasarkan ketentuan yang tercantum. Jawab ya jika sesuai dan jawab tidak jika tidak sesuai. Jika salah satu jawaban dijawab ya, maka pelaku usaha wajib mengupload izin lokasi, KKPR, atau hak atas tanah sebelumnya. Kemudian, pilih apakah merupakan proyek strategis nasional atau tidak. Kemudian isikan detail rencana bangunan. Kemudian isikan data investasi untuk bidang usaha. Data investasi ini terdiri dari pembelian dan pematangan tanah, bangunan atau gedung, mesin atau peralatan dalam negeri, mesin atau peralatan impor, investasi lain-lain di luar mesin, tanah, dan bangunan, kemudian modal kerja 3 bulan yang wajib diisi oleh pelaku usaha. Kemudian, klik validasi risiko untuk menentukan tingkat risiko dan skala usaha. Pernyataan yang muncul ialah skala usaha Anda atas kegiatan ini adalah besar dan tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah menengah tinggi. Kemudian, masukkan deskripsi kegiatan usaha, jangka waktu perkiraan beroperasi atau berproduksi, isikan tenaga kerja Indonesia laki-laki, tenaga kerja Indonesia perempuan,
Kemudian tambah produk dan jasa. Pilih jenis produk atau jasa. Kemudian isikan jenis produk atau jasa. Masukkan kapasitas per tahun. Satuan kapasitas, kemudian klik simpan. Pelaku usaha dapat klik selesai. Kemudian klik OK pada pemberitahuan ini. Lalu scroll ke bawah. Kemudian centang. Dengan ini saya menyatakan bahwa data informasi yang saya isi adalah benar. Kemudian klik selanjutnya. Cari kegiatan usaha Anda yang baru saja Anda isi. Untuk kegiatan yang telah diinput terdapat keterangan PKKPR terbit otomatis. Hal ini dikarenakan kondisi yang diinput sesuai dengan pertanyaan terkait pasal 181 PP 5 tahun 2021. Jika kegiatan sesuai RDTR maka akan terbit PKKPR otomatis. Jika daerah tidak tersedia RDTR dan kegiatan tidak termasuk dalam kondisi pasal 181 PP 5 tahun 2021, maka PKKPR memerlukan proses verifikasi sesuai kewenangannya. Kemudian klik proses perizinan berusaha untuk melanjutkan ke step selanjutnya. Kemudian, isikan apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan? Pilih sudah atau belum. Jenis dokumen persetujuan lingkungan. Silahkan pilih sesuai kriteria usaha atau kegiatan usaha Anda jika belum memiliki dokumen lingkungan. Dengan mencentang kemudian isikan parameter lingkungan dengan centang pernyataan berikut yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Kemudian akan muncul dokumen apa yang harus dipenuhi. Isikan uraian usaha Anda, kemudian klik lanjut. Maka akan muncul pop-up pernyataan mandiri yang terdiri dari menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan, centang, kemudian kesediaan memenuhi standar usaha, centang, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, centang, dimiliki. Kemudian klik selanjutnya. Akan muncul draft NIB. Pelaku usaha dapat save. Kemudian mencentang. Dengan ini saya menyatakan bahwa data informasi yang saya isi benar dan saya bertanggung jawab penuh atas informasi tersebut. Kemudian terbitkan perizinan berusaha. Kemudian cari kegiatan usaha yang Anda proses. Pada keterangan ini NIB terbit, sertifikat standar belum terverifikasi, dan PKKPR terbit otomatis. Kemudian pelaku usaha dapat mencetak pernyataan mandiri yang terdapat pada kolom ini. Jika scroll ke bawah, maka akan ada tulisan bahwa silakan lanjutkan pemenuhan standar usaha dengan klik di sini.
cari daftar kegiatan usaha Anda yang Anda proses. Kemudian klik tanda panah ke bawah untuk melakukan proses pemenuhan standar usaha. Kemudian pelaku usaha dapat mengunggah dokumen, kemudian mengisi catatan yang akan dilihat oleh dinas teknis terkait. Kemudian pelaku usaha dapat mencentang, dengan ini saya menyatakan bahwa data informasi yang saya isi dan benar. Kemudian klik lanjut. Akan muncul pop-up berhasil dan permohonan standar persyaratan telah dikirim kepada dinas terkait. Setelah itu, pelaku usaha dapat melihat ke menu pelacakan, perizinan berusaha, kemudian klik tanda panah ke bawah, lalu lacak status permohonan. Pada status permohonan terlihat di mana kewenangan verifikasi sertifikat standar. Pada keterangan ini terlihat bahwa sertifikat standar ialah kewenangan Gubernur Jawa Timur yang dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Selain proses pemenuhan persyaratan melalui upload, pelaku usaha dapat melihat persyaratan dan kewajiban pada lampiran 2 PP nomor 5 tahun 2021 pada setiap sektornya. Kemudian ini adalah proses di mana dinas terkait akan melakukan verifikasi sertifikat standar pelaku usaha. Perlu diperhatikan bahwa pada simulasi ini ialah simulasi yang disimplifikasi. Pada kenyataannya dapat berbeda, karena setiap sektor memiliki aturan verifikasi yang berbeda-beda. Termasuk salah satunya ada yang melalui single sign-on. Ini adalah tampilan pada dinas teknis terkait. Kemudian dinas terkait dapat mengklik pemrosesan perizinan, verifikasi pemenuhan persyaratan, kemudian mendapat proses verifikasi. Pada laman ini terdapat data pelaku usaha, data usaha, standar usaha, kemudian dapat memberikan status persetujuan atau perbaikan. Kemudian dapat mengisi catatan berikut jika ada perbaikan, dan dapat mencentang. Dengan ini menyatakan pemenuhan standar atau pernyataan izin pelaku usaha telah diverifikasi sesuai ketentuan. Klik proses permohonan. Kemudian, dinas teknis dapat mengklik pemrosesan perizinan, lalu persetujuan permohonan, kemudian proses persetujuan.
Dinas Teknis dapat mengunggah lampiran teknis dengan pilih dokumen, lalu status, disetujui, kemudian mencentang dengan ini menyatakan pemenuhan standar pelaku usaha telah diverifikasi sesuai ketentuan, kemudian klik proses permohonan. Pada langkah ini, verifikasi sertifikat standar pelaku usaha telah berhasil. Pelaku usaha dapat melakukan pengecekan pada pelacakan, pada keterangan ini terdapat sertifikat standar telah terverifikasi. Kemudian untuk mencetaknya, pelaku usaha dapat melalui perizinan berusaha, pengembangan, lalu klik OK pada pemberitahuan ini, kemudian centang pernyataan ini, OK. Cetak sertifikat standar. Pelaku usaha juga dapat mengunduh sertifikat standar ini. Sekian dan terima kasih.